Dalam video kali ini kita akan membahas lanjutan dari hakikat dan keutamaan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meledi. Pada kesempatan kali ini kita akan bawakan faidah-faidah tentang keutamaan dan hakikat tauhid. Dalil ke-6 dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, jika seseorang ingin melihat wasiat yang ada stempel cincin Nabi, maka harus membaca firman Allah tentang ayat tauhid, yaitu Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nabi Muhammad wafat tidak meninggalkan wasiat apapun sebagai pengganti Nabi sebagai khalifah, tidak seperti kedustaan Syiah. Di sini kita akan bawakan beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud sangat sering dipuji oleh Rasulullah. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud berdakwah di Irak. Sebelum Nabi wafat, Nabi melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena inti dakwah Nabi adalah tauhid. Dalil ketujuh adalah dalil hadis Mu'adz, yaitu ketika Nabi membonceng Mu'adz di atas himar dan Nabi menanyakan sesuatu kepada Mu'adz tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Dan Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi memberitahu tentang hak Allah atas hambanya dan sebaliknya kepada Mu'adz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa faedah yang dapat kita keluarkan dari hadis ini. Di antaranya ialah yang pertama, ketawaduan Nabi ketika berkendara. Yang kedua, Nabi membonceng para sahabat, baik itu sahabat tua maupun yang muda. Yang ketiga, himar kotoran dan kencingnya adalah najis secara ijma ulama. Para ulama membagi bahwa himar ada dua. Yang pertama, himar zebra yang itu halal, dan kedua, himar donki yaitu keledai yang haram. Keempat, para sahabat beriman tatkala turun ayat tentang haramnya makan keledai. Yang kelima, keringat himar dan air liurnya tidak najis dan boleh ditunggangi. Keenam, jika ditanya soal agama dan kita tidak tahu, maka jawab Allah lebih mengetahui atau tidak tahu. Yang ketujuh, mendahulukan orang berilmu berbicara daripada kita. Kedelapan, menjawab ilmu agama dengan kepastian ilmu yang dimiliki. Yang kesembilan, Allah tidak akan menjolimi hambanya. Yang kesepuluh, Allah merahmati hambanya. Yang kesebelas, keutamaan tauhid tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jika seorang tidak berbuat syirik. Yang kedua belas, boleh menyembunyikan ilmu jika ada maslahatnya. Ketiga belas, menyampaikan ilmu yang diketahui. Faedah dari bab pertama dari kitab tauhid ini adalah: 1. Hikmah diciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, pertentangan Rasul dan umatnya adalah pada persoalan tauhid. Yang ketiga, pengertian togut yang bersifat umum. Teman-teman sekalian, di sini kita akan menjelaskan secara ulang apa itu togut. Togut adalah sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Togut, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Togut juga bisa diartikan seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah sampai dengan derajat kufur. Tidak semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dihukumi sebagai kafir. Ijma ahli tafsir bahwa tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kufur kecil. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah kita boleh memberontak kepada penguasa yang tidak berhukum kepada hukum Allah? Maka kita akan merincinya. Yang pertama, boleh memberontak kepada pemerintah jika pemerintah melakukan kekufuran yang nyata, bukan tidak nyata. Contoh kekufuran yang nyata adalah murtad, merobek Al-Quran, dan ijma ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka ia kafir. Yang kedua, pengkafiran terhadap seseorang harus dihilangkan terlebih dahulu subhatnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.